Malam Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa. Mari kita siapkan hati kita mau mulai pendalaman Alkitab kita. Saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk kembali bertemu lewat live streaming. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Urapi kami semua ya Allah, biar setiap benih firman yang boleh kami dengar di malam hari ini itu sungguh-sungguh boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Hidup kami boleh diubahkan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar semua yang berasal daripada Tuhan itu saja yang boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti dan dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita siapkan Alkitab dan catatan. Hari ini saya bawa satu tema yang ini memang nyambung ya, nyambung dari pengajaran kita yang minggu lalu tentang penjaga jiwa ya, penjaga jiwa atau penjaga hati ya. Maka hari ini saya kasih judul tentang pengampunan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar berkali-kali, tetapi saya percaya ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan ya kepada kita di malam hari ini. Hati manusia, ini tema kita minggu lalu ya. Penjaga hati, hati manusia, karena value-value dunia dan apa yang terjadi dalam hidup manusia ya, disakiti orang ya, akhirnya ada kepahitan, ada dendam. Ini dendam ya. Kemudian ada lagi iri hati ya. Ada lagi ini karakter-karakter yang jelek di dalam hidup manusia ya. Dosa-dosa macam-macam lah, kesombongan dan macam-macam yang lain. Ini saya bentuk hati manusia ini ada banyak bagian-bagian yang membuat manusia itu terpenjara di dalamnya ya. Waktu kita belajar firman, maka kebenaran ini mulai masuk. Misalnya hari ini kita mau bahas tema tentang melepaskan pengampunan ya, tentang pengampunan. Saya tanya, suara saya kedengaran jelas? Kalau jelas boleh kasih jempolnya. Suara kedengaran jelas? Oke. Agak menggema. Kenapa ya? Semuanya atau kamu saja? Ya udah, tes gimana ya? Ya, sesi menggema juga. Oke, udah. Sudah. Jelas. Oke. Ya. Jadi ini gambaran dari hati kita ya, hati kita yang sebelum kita belajar firman, dan ini perlu disempurnakan. Maka dengan firman Tuhan yang benar, maka mulai menerobos. Hari ini kita mau dibebaskan kalau ada yang terpenjara dengan misalnya sakit hati ya, dendam, amarah ya. Ini yang membuat manusia itu akhirnya tidak menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan. Maka dengan firman, maka kita bisa dibebaskan ya. Mari kita mulai. Hari ini kita belajar tentang sebenarnya khotbah ini dari Lukas 23 ayat 34 ya. Lukas 23 ayat yang ke-34.
Lukas 23 ayat 34. Gak apa-apa saya baca sendiri hari ini. Ya, Lukas 23 ayat 34. Ini perkataan Tuhan Yesus nanti kalau berjalan dengan lancar, maka kita nanti akan belajar juga ya tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Ini perkataan Tuhan Yesus yang pertama waktu dia di kayu salib itu, yaitu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya. Perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya membuat kita mikir ya. Waktu kita pertama kali dengar tuh pasti kita pikir, wow, ini pribadi ini luar biasa. Sudah disiksa, dianiaya ya, pikul salib bukan karena salahnya dia, tetapi dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan perkataan ini seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan. Tetapi pelajaran tentang mengampuni ini memang paling tidak mudah untuk dilakukan, bukan diajarkan. Untuk dilakukan paling sulit ya. Tetapi saya akan tetap membukakan dengan banyak kebenaran yang mulai masuk dan bantuan Roh Kudus, maka saya sangat percaya bahwa kita pun bisa dimampukan untuk dibebaskan ya, supaya hati kita tidak terpenjara ya. Di dalam hukum Taurat kita tahu bahwa tidak ada pengampunan ya. Hukum Taurat itu selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Hukumannya bisa dirajam sampai mati, bisa juga disalib, digantung di kayu salib sampai mati juga bisa ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ya. Coba kita lihat di Matius 5 Matius 5 waktu Tuhan Yesus berkata ayat 38 ya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengutip dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu adanya di Keluaran 21 ayat 24. Dicatat saja, kita nggak baca yang Keluaran. Keluaran 21 ayat 24. Jadi Tuhan Yesus sedang mengutip kitab hukum Taurat ya. Keras, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kalau dipraktekin benar-benar, terus kalau sampai ya, tapi kan enggak. Kita kan nanti diganti tubuh yang baru ya. Kalau nggak diganti tubuh yang baru, masuk ke surga, nanti ada yang matanya cuma sebelah doang gitu ya. Tapi nanti kita punya tubuh ini nggak dipakai, diganti tubuh yang kemuliaan. Tapi Tuhan berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang minta bajumu, serahkan jubahmu. Ada yang minta engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil ya, dan seterusnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ayat 44. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah engkau sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Perintah yang berat ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada orang ajak jalan 1 mil, jalan bersama dia 2 mil. Artinya memberi lebih daripada yang orang
minta. Wow, ini tidak masuk di akal manusia. Ini hukum yang lebih tinggi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua, ya, yaitu namanya hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia ini gak masuk akal, gitu ya, gak masuk akal, ya. Sewajarnya ya, kalau dia baik sama saya, ya saya baik. Tapi kalau dia jahat, ada orang yang bilang, kalau lu baik, saya baik sama lu. Tapi kalau lu jahat, lu bisa lihat iblis benar-benar hidup nanti seperti apa, ya. Jadi ini orang banyak hidup dengan falsafah hidup demikian, atau dengan filosofi hidup demikian, ya. Membalas, mengampuni itu nggak biasa. Mengampuni itu manusia nggak biasa. Memberikan kasih karunia itu nggak biasa, ya. Memberikan kasih karunia nggak biasa. Memberi sesuatu yang lebih, bahkan orang itu tidak layak tapi kita berikan, itu kasih karunia. Tetapi mungkin ini baru, tetapi saya mesti tetap ngajarin karena kita akan sampai ke situ, ya. Kita harus sampai kepada hidup yang seperti Tuhan Yesus hidupi, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia itu yaitu kita menerima kasih karunia Tuhan, dan kita juga memberikan kasih karunia buat orang lain. Menerima kasih karunia Tuhan dan juga memberikan kasih karunia buat orang lain. Perintah pengampunan ini berat, maka dari sejak murid-murid Tuhan Yesus aja, Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni?" Ini terkenal sekali, ya. Itu ayatnya di Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Petrus datang terus tanya sama Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." 70 kali 7 kali. Nah, saya ajak kita untuk mengerti firman ini dari sudut pandang orang Yahudi. Saya ulangi, dari sudut pandang orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus itu kan orang Yahudi. Dari kecil dia lahir sebagai orang Yahudi, dia besar, dia melayani, bahkan dia mati sebagai orang Yahudi. Yang mendengarkan dia khotbah itu orang Yahudi. Yang mendengarkan dia khotbah itu orang Yahudi semuanya. Bahkan penulis Alkitab ini orang Yahudi. Dari Kejadian sampai di Wahyu, ini orang Israel semua, orang Yahudi yang tulis. Jadi kita mesti mengerti, ya. Saya kasih contoh, ya. Misalnya, kenapa angka 7? Petrus bilang, "Kenapa saya ampuni sampai berapa kali, Tuhan? 7 kali kah?" Kenapa dia pakai angka 7? Karena buat orang Yahudi, angka 7 itu adalah angka favorit orang Yahudi. Angka favorit orang Yahudi itu bukan angka 8 seperti orang Chinese. Orang Chinese kan 8, kan? Orang Yahudi 7. Ya, maka ditanya, 7 kali kan? 7 itu lambang kekudusan. 7 lambang kekudusan. Angka 7 lambang kekudusan. Lambang hubungan dengan Tuhan. Karena berhubungan dengan kekudusan dan berhubungan dengan Tuhan yang adalah kudus. Jadi waktu Petrus bilang 7 kali Tuhan, sebenarnya Petrus mau bilang begini, 7 kali aja udah bagus Tuhan. Kenapa? Karena dari hukum Taurat kan tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan menurut hukum Taurat. Jadi kalau saya ampuni 7 kali, ya udah lebih bagus lah dari orang-orang Yahudi pada umumnya, ya. Tetapi Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, 70 kali 7 kali. Kita lihat sebentar, ya, suatu rahasia ini, ya. Waktu saya ngajar begini, saya teringat begini. Kita mesti ngerti cara bicara orang Yahudi,
latar belakangnya kayak bagaimana, supaya kita nggak salah menafsirkan. Misalnya kalau saya kasih contoh ini mungkin Bapak Ibu bisa ngerti. Saya kasih contoh. Kalau saya panggil anak saya dengan nama yang lengkap, kalau orang tua sudah panggil anaknya dengan nama yang lengkap, saya nggak tahu orang tua yang lain, tapi kebanyakan demikian. Sean L. Ludoni, itu artinya orang tuanya sudah sungguh-sungguh dengan apa yang dia mau ucapkan, ya. Tapi kalau masih panggil Sean, nah itu masih biasa. Tapi kalau sudah panggilnya lengkap, berarti ini marah nih atau apa. Nah, ini kan hanya diketahui oleh orang-orang, ya saya, keluarga saya tahu, ya. 7 ini angka favorit, ya. Karena apa? 7 lambang kekudusan, ya. Misalnya mereka punya kaki dian, manorah. Bapak Ibu pernah lihat kaki dian ini begini? Lampu, kayak lampu, tempat lilin. Ini ada 7. Ada 7 kakinya, ya. Manorah namanya. Kalau mereka menyucikan bait Allah, bikin ritual gitu ya, beribadah, mereka percikin dengan 7 kali. Mereka percikinnya 7 kali. Bahkan orang Kristen di Arab, mereka itu sembayangnya 7 kali dalam sehari. Kaget ya. Orang Kristen di Arab sembayangnya 7 kali dalam sehari. Kenapa? Karena mereka ikut Daud. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum yang adil. Nah, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau. Luar biasa ya. Kalau orang Kristen di Indonesia sembahyangnya berapa kali dalam sehari? Banyak free. Ada doa makan, doa setelah makan. Bukan, yang saya maksud duduk diam di kaki Tuhan berdoa, ya. Paling banyak mungkin ya 2 kali lah, pagi malam ya, yang benar-benar saat teduh ya. Tapi orang Kristen di Arab bisa sembahyang 7 kali, ikut dari Daud. Nah, waktu Tuhan Yesus jawab, bukan 7 kali, tapi 70 dikali 7 kali. Berarti apa, Frik? 70 kali 7, 490 kali? Bukan. Nah, perhatikan, 70 itu adalah 7 dikali 10. 7 itu tadi adalah angka kudus, hubungan yang kudus. 10 buat orang Yahudi itu angka sempurna. Absolut, sempurna atau absolut, ya, angka yang genap, sempurna, 10. Jadi ketika Tuhan bilang 70, yaitu 7 dikali 10 dikali lagi 7. Jadi maksudnya apa? Kalau engkau mengampuni, ya, sampai sempurna, jadi tidak ada angkanya. Engkau harus terus-menerus mengampuni sampai sempurna. Sampai sempurna. Makanya dikalikan 7 lagi. Kemudian ada satu maksud. Waktu Petrus tanya, ya 7 kali udah cukup Tuhan? 7 kali udah cukup? Sebenarnya 70 kali 7 kali ini maksudnya Tuhan juga mau ngomong sama kita. Adalah apa? Kamu tidak punya hak untuk menentukan berapa batas untuk mengampuni. Kamu tidak punya hak untuk menentukan berapa banyak kamu harus mengampuni. Seringkali orang kan bertanya kepada Tuhan, ya, sampai kapan saya mesti mengalah? Nah, pertanyaan ini kan berarti dia mau tahu batasnya di mana nih Tuhan? Mengalah terus nih sampai di mana? Sampai berapa kali? Sampai kapan? Ada batasnya Tuhan? Atau kok saya terus Tuhan? Kok saya terus? Artinya dia bilang, ya udah ada batasnya. Nanti ada batasnya, bukan saya lagi yang mengalah, orang lain dong, gitu loh. Jangan saya terus. Ini sebenarnya lagi menanyakan batas. Tapi Tuhan bilang tidak ada batasnya. Kenapa?
ini mungkin ini pelajaran yang sulit ya, tapi saya berdoa biar Roh Kudus menjamah kita semua supaya kita boleh dibebaskan kalau ada yang masih belum lega di sini ya. Kenapa? Karena dalam hidup pasti ada orang yang menyakiti kita. Betul ya? Kalau belum, tunggu tanggal mainnya. Bukan tunggu tanggal main. Cukup hidup lebih lama aja. Cukup hidup lebih lama. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita pun juga tidak sempurna, ya. Maka orang saling menyakiti satu sama lain. Jadi kita tidak punya hak sebenarnya. Kenapa? Mengampuni sekali nggak bikin kita menjadi orang yang pengampun. Saya ulangi, mengampuni sekali belum buat saya jadi seorang pribadi yang suka mengampuni. Tetapi kalau terus menerus, lama-lama saya jadi pribadi yang pengampun. Memberi sekali nggak bikin saya murah hati. Tetapi kalau saya terus menerus belajar memberi, maka saya bisa menjadi pribadi yang murah hati. Yang Tuhan mau itu kan kekristenan ini kan berubah hati. Kan menjadi seperti apa pribadi kita ketika suatu hari kita pulang kepada Tuhan. Bukan hanya melakukan, tetapi lakukan terus-menerus sampai itu menjadi karakter kita, sampai itu menjadi membentuk hati kita, ya. Pengampunan sangat sulit, betul, saya tahu, ya, betul. Khotbahnya gampang, ya. Tapi Yesus juga Yesus kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Yesus khotbah dia bilang ampuni kasihilah musuhmu kan. Waktu dia mau naik ke kayu salib, dia praktekin loh. Dia bilang Bapa ampunilah mereka. Dia doakan musuh-musuhnya. Dia doakan bukan musuhnya, orang yang memusuhi dia, gitu loh ya. Dia mendoakan orang-orang tersebut. Jadi Yesus walk the talk. Dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Mari kita lihat baik-baik ya. Di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat yang ke-12. Ini doa Bapa kami. Ya udah hafal pastinya ya. Saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan bahasa Inggrisnya itu debt, hutang. Bahasa Inggrisnya lebih tepat sebenarnya. Kesalahan atau dosa di mata orang Yahudi itu adalah utang. Saya ulangi, dosa itu adalah hutang. Ya, jadi kita bisa ganti sebenarnya. Dan ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Orang yang salah sama kita, orang yang buat dosa sama kita, ataupun kita bikin salah sama orang, itu kita berhutang sama orang tersebut. Dan hutang kan mesti dibayar. Hutang kan mesti dibayar, ya. Tapi makanya kita lihat, dosa itu adalah hutang. Sekarang kita mengerti kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus perlu datang untuk mati di kayu salib. Orang suka nanya, Fri, kalau Tuhanmu itu hebat, kenapa sih dia nggak bisa ampuni manusia dari surga aja kah? Mesti ngapain sih dia capek-capek, dia menderita, mati di kayu salib gitu loh. Kan tinggal dari surga bilang begini, Adam, kamu sudah makan buah tersebut ya? Saya ampuni kamu ya. Gak bisa begitu. Kenapa? Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam manusia ini menjadi berhutang. Hutangnya sama siapa? Hutangnya sama siapa? Hutangnya sama iblis. Hutangnya sama iblis. Karena Tuhan bilang upah dosa, pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Waktu Tuhan bilang begitu. Jadi manusia itu pasti mati akibat daripada dosanya, ya. Makanya manusia sesaleh apapun, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita semua ini pasti masuk neraka. Saya ulangi biar kita dengar baik-baik. Sebaik apapun manusia,
Sehebat apapun manusia, sebaik sesaleh apapun, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita pasti masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ada yang bayar utang. Nggak ada yang bayar utang. Jadi Tuhan Yesus datang itu, mati di kayu salib itu untuk apa? Bayar utang dosa. Utang dosa adalah maut. Dan Tuhan Yesus bayarnya pakai apa? Dia bayarnya pakai nyawanya, nyawa. Mari kita lihat Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Tuhan Yesus adalah untuk mengampuni dosa, untuk pengampunan dosa. Kenapa mesti pakai darah? Karena ada di kitab Imamat, di dalam darah ada nyawa makhluk, ya. Dalam darah ada nyawa. Makanya kalau orang kehabisan darah, dia kehilangan nyawa. Jadi kalau utangnya utang nyawa, maka harus dibayar pakai nyawa. Kalau utangnya duit, bayar pakai duit. Utang duit jangan bayar pakai permen. Itu ada di Toserba, ya, ada toko saya nggak mau sebut merek, ya kan. Kadang-kadang kita kembalian nggak ada nih Pak, maaf ya, kasih permen aja boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau begitu lain kali gantian dong. Kita pas ke sana kita bilang duit lagi nggak ada nih, bayar pakai permen boleh nggak? Harusnya kalau fair kan begitu, tapi nggak lah, itu kan cuma duit kecil ya. Jadi makanya pakai permen. Tapi sebenarnya nggak demikian. Hutang duit ya bayar pakai duit, hutang nyawa dibayarnya pakai nyawa. Makanya Tuhan Yesus dia serahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi bisa kebayang, kalau sampai dia tidak mati di kayu salib, maka kita semua dibuang ke api neraka milik iblis. Maka hari ini kita mulai mesti sadar, terima kasih sama Tuhan Yesus. Dia tanggung pengorbanan yang begitu luar biasa, ya. Dia tanggung semua supaya apa? Kita bisa diselamatkan. Maka ini yang nanti kita belajar di tema tentang keselamatan lebih detail, ya. Tapi saya mau fokus kepada pengampunan. Mari kita lihat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi waktu Tuhan Yesus ajarkan doa ini, sepertinya seperti Tuhan bilang, kalau lu nggak ampuni kesalahan orang, ya kan, saya juga tidak mengampunimu, gitu ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mengajarkan kita doa ini? Seharusnya kalau orang belum mengampuni, ini waktu dia mau ucapkan doa ini, dia pastinya bergumul hebat, ampunilah saya Tuhan seperti saya juga mengampuni, ya, orang lain. Kenapa? Karena pengampunan ini sangat amat penting. Kenapa kita belajar pengampunan, Fri? Tadi saya juga sempat ragu, karena ini kita baru pertemuan beberapa. Pengampunan ini pelajaran yang sulit untuk dipraktekkan, ya. Tapi ingat pelajaran kita yang kemarin, benih yang pertama yang jatuh di pinggir jalan, benih yang ditabur kemudian jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan oleh burung. Burung itu lambang dari iblis, adalah orang yang dengar firman, tapi firman itu belum sampai masuk di hati dia. Karena dia nggak ngerti, maka dicuri oleh iblis. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini lambang dari orang yang tidak mau mengampuni juga. Orang yang tidak mengampuni bahaya. Hatinya itu bisa jadi keras. Hatinya jadi keras. Makanya ini Tuhan bilang, wah, kalau nggak bisa ampuni, firman nggak bisa, hati jadi keras, firman nggak bisa masuk. Kalau firman nggak bisa masuk, gimana hatinya bisa berubah seperti yang saya mau? Makanya kita dituntut dengan keras untuk lepaskan pengampunan. Mari kita lihat ya, kenapa penting pengampunan ini ya. Pertama, sebelum kita bisa mengampuni, maka yang pertama saya juga mesti kasih tahu bahwa
kita juga harus belajar untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Ingat, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa. Sekarang kita ini akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita ya. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, kita sudah tahu ya, Tuhan maaf saya salah di sini ya. Maka jangan lagi diintimidasi oleh masa lalu kita. Banyak orang gak bisa menerima pengampunan dari Tuhan ya. Dia tertuduh terus dengan kesalahan masa lalu, padahal dia sudah mengaku, sudah minta ampun sama Tuhan ya. Maka saya mesti kasih ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mesti lihat apa perkataan firman. Jangan hidup dalam tertuduh oleh masa lalu kita. Saya punya masa lalu juga jelek ya, rusak juga ya. Tetapi kalau saya mau lihat masa lalu terus, saya nggak berani khotbah, saya nggak berani melayani, apalagi khotbah begini ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika saya sudah mengaku sama Tuhan, Tuhan saya masih salah di sini nih, ya, ampuni saya Tuhan. Maka jangan lagi merasa tertuduh. Iblis itu mengintimidasi orang sehingga akhirnya lu tuh masih berdosa. Ingat lu dulu gimana? Ingat lu kemarin gimana? Akhirnya banyak orang suka bilang begini, yuk kita ke gereja yuk kita ke PA. Orang suka bilang, saya masih berdosa. Lah kalau masih berdosa, Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Justru untuk itulah Dia datang. Dia bukan cari orang benar, tapi orang-orang yang berdosa. Tapi ada orang terus-menerus diintimidasi oleh dosa-dosa masa lalu dia. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tadi. Ya. Ia adalah setia dan adil. Dulu kalau saya boleh share, misalnya saya kasih contoh pengalaman saya. Kalau saya misalnya salah hari ini ya, maka biasa saya berdoa pagi dan malam ya. Maka saya biasa tunggu. Malam ini saya bilang, Tuhan, nggak dulu ya, saya masih belum berani menghadap Tuhan ya. Nanti besok hati nurani saya ini juga masih belum tenang ya. Tunggu sampai kira-kira 2 hari atau kadang-kadang bisa 3 hari, mentok 3 hari ya. Kemudian baru saya datang ke Tuhan. Karena saya pikir udah lewat 2-3 hari ini. Sebenarnya bukan Tuhan yang lupa akan pelanggaran kita, cuman kita punya hati ini yang masih tertuduh. Aduh masih salah. Nah, Tuhan terima nggak gitu ya? Sekarang tidak lagi. Ketika kita salah, misalnya 5 menit yang lalu, langsung saya bilang, Tuhan, maaf Tuhan, salah di sini. Aduh, kenapa tadi saya ngomong itu ya? Maaf Tuhan. And then kemudian 2 detik kemudian pun juga sudah nggak apa-apa. Maka kita hidup bebas dari rasa bersalah, tertuduh. Ingat, kenapa? Karena Roh Kudus itu kasih tahu kita kebenaran. Roh Kudus itu tidak menuduh terus-menerus kita, ya. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bahkan ada firman berkata, sejauh timur dari barat, dijauhkan dari kita pelanggaran kita. Kalau kita mau bertobat. Nah, cara ngakunya gimana? Cara ngaku sama Tuhan harus spesifik. Tuhan, saya masih sombong nih Tuhan. Tuhan, saya salahnya di sini nih Tuhan. Jangan ngakunya sama Tuhan begini, Tuhan, ampuni Tuhan semua dosa saya. Semua dosa saya. Yang saya ingat, yang saya sadar maupun yang saya nggak sadar. Kalau kita nggak sadar salahnya di mana, ini kan orang ngaku demikian ini cuma pingin diampuni tapi tidak pingin berubah. Kan kita mesti tahu salahnya di mana supaya kita bisa tahu hati kita mana nih yang masih salah nih yang mesti dirubah. Kalau kita bilang Tuhan ampuni semua dosa saya, ini namanya kamu nggak serius mau berubah.
Yang mana dosanya? Contohnya begini. Anak saya kan masih 5 tahun gitu ya, dan 3 tahun. Kadang-kadang kita disiplinkan dia kalau dia salah ya. Tapi habis itu kita tanya, Sean, tahu nggak salahnya di mana? Atau Sean, tahu nggak di mana? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu salahnya di mana. Jadi kita kasih tahu, kamu tuh salahnya di sini. Kenapa papa marah? Karena begini. Lain kali jangan lagi ya. Lain kali jangan lagi. Supaya ada perubahan. Kalau kita hukum orang tanpa kita kasih tahu salahnya, ini ngapain gitu loh. Dia nggak tahu salah di mana. Kalau kita ngaku cuma minta mau diampuni, tapi nggak tahu salahnya di mana, tandanya orangnya nggak mau berubah. Kamu harus tahu salahnya di mana. Kita harus tahu salahnya di mana. Amin. Ya. Lanjut. Jadi belajar menerima pengampunan dari Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, luas sampai hari ini. Alami kasih Tuhan. Saya suka berkata kepada murid-murid ya. Saya bilang alami Tuhan. Intinya ikut Tuhan itu alami ya. Kita belajar, alami, belajar, alami. Kalau belajar terus tidak mengalami Tuhan, lama-lama cuma jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Terus mau jadi apa kita? Alami Tuhan, alami kasih-Nya, alami cintanya, alami kebaikannya yang luar biasa. Ketika ini sudah memenuhi hati kita, maka kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Bahkan yang berat seperti mengampuni pun kita mau dan bisa dimampukan ya. Oke, mari kita lihat tadi ya. Jadi pertama kita harus belajar menerima kasih Tuhan, yaitu ketika Tuhan bilang aku mengampunimu, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Terimalah itu. Saya suka bilang begini, kalau di dunia ini hanya ada satu orang yang berdosa, misalnya dunia ini cuma ada satu orang aja, nggak ada yang lain, dan orang itu adalah saya, dan sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus tetap akan datang untuk menebus dosa, karena kita berharga di mata Tuhan ya. Kita berharga, itu cintanya Tuhan, itu luar biasa. Terima kasih Tuhan ya. Kemudian setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita pun juga harus belajar untuk mengampuni. Kenapa pengampunan ini penting ya? Mari kita lihat. Kenapa pengampunan ini penting? Karena kalau orang tidak mengampuni, nanti hidupnya akan banyak susahnya gitu. Susah ini dalam arti bukan berarti gak punya duit atau apa, bukan. Gak punya damai sejahtera, gak punya sukacita yang penuh dalam hidup dia ya. Di Matius 24 ayat 10. Matius 24 ayat yang ke-10. Oke. Ini cerita tentang Tuhan lagi khotbah tentang akhir zaman. Akhir zaman itu yang saya percaya kita sedang hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu adalah ujung daripada zaman akhir. Saya ulangi ya. Ujung dari zaman akhir itu adalah akhir zaman. Ya, yaitu dekat-dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka siap-siap untuk masuk ke dalam zaman yang baru. Zaman mana? Zaman langit baru, bumi baru, pemerintahan Tuhan ya. Wow, saya nggak tahu nih. Ya ini karena baru jadi dengar masih bengong gitu ya. Tapi kalau makin menghayati, exciting ya, exciting kita. Dunia hari ini ya semakin bertambah buruk ya kalau kita lihat. Maka harusnya kita sudah mulai siap-siap untuk menghadapi zaman yang baru. Sebentar ya. Interupsi. Ya. Matius 24 ayat yang ke-10 ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan bilang ya,
banyak orang di akhir zaman ini, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, kata murtad ya ini agak kurang tepat sebenarnya ya. Bahasa aslinya itu adalah skandaliso. Murtad itu skandaliso. Ini bahasa Yunani. Skandaliso itu artinya terjebak. Itu artinya terjebak, masuk perangkap, atau bisa juga tersandung. Kalau orang tersandung itu karena hal-hal yang kelihatan kecil ya. Orang tersandung sama batu kecil. Kalau dia tabrak batu besar itu namanya matanya nggak dipakai. Tapi kalau dia jalan terus tersandung ya namanya nggak kelihatan, batu itu kecil ya. Tuhan ingetin ya, di zaman akhir ini banyak orang akan tersandung, akan terjebak oleh apa? Jebakan iblis yang paling amat ampuh, yaitu membuat orang punya hati terluka. Saya ulangi, jebakan iblis yang paling ampuh adalah membuat orang hatinya terluka, tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena kita hidup dunia nggak sempurna. Pasti akan ada yang menyakiti hati kita. Pasti, nggak mungkin nggak. Jangan usah bilang amin. Jangan bilang amin. Tapi nanti juga ada yang saya suka bilang ya, hidup ini cuma perlu hidup lebih lama aja kalau belum ya. Tapi kalau nanti sudah datang, oh dulu kita udah pernah belajar nih. Oke, saya nggak mau terluka, saya mau ampuni aja lah ya. Life goes on ya. Jadi jebakan iblis nomor satu itu apa? Membuat orang terjebak oleh luka batin, tidak bisa mengampuni, tersinggung, sakit hati ya. Ini bahaya. Kenapa? Karena coba kita lihat, orang kalau terluka hatinya, maka dia sulit menerima hal-hal yang terbaik yang Tuhan mau berikan dalam hidup dia. Sulit ya, sulit. Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Oh ya, Amsal 28 ayat 14. Nah, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya selalu mengkoreksi. Hati saya ini gimana Tuhan? Hidup kalau saya lakukan ini Tuhan senang gak? Gitu. Kalau saya bikin ini Tuhan suka gak? Nah, ini orang takut akan Tuhan. Meskipun orang gak lihat, gak ada satupun yang tahu, tapi dia bilang Tuhan tahu. Dia hidup di hadapan hadirat Tuhan 24 jam dalam sehari. Salah, diminta ampun sama Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, perhatikan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wow. Orang mengeraskan hatinya. Ingat, tanah itu, benih yang jatuh di pinggir jalan, itu kan jalan setapak. Karena diinjak orang, akhirnya orang itu hatinya jadi keras. Karena sering terlukai, akhirnya orang punya hati itu bisa jadi keras, supaya dia nggak dilukai lagi. Tetapi tembok yang dia bikin untuk melindungi hidupnya, itu pun juga membatasi dia untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan dia, atau hal-hal baik juga yang bisa terjadi dalam hidup dia ya. Kata malapetaka bahasa aslinya itu napalrah. Napalrah itu artinya penderitaan. Jadi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam banyak penderitaan. Napalrah, hidupnya keras, nanti banyak masalah ya. Kalau kita lihat orang sampai bisa membunuh orang lain, suruh orang pergi bunuh dan lain-lain, itu semua kan ujung-ujungnya sakit hati. Itu pasti sakit hati
Mau apa aja gitu loh, utang nggak bayar kah, omongan yang salah kah, atau apapun itu ya. Lihat, semua dari apa? Sakit hati. Kenapa orang sakit hati susah mengampuni? Karena it hurts ego kita. Egonya kita itu yang terluka. Padahal kalau coba kita lihat nanti ya, seberapa besar sih orang melukai hati kita itu ya. Salahnya dia itu seberapa besar sih sebenarnya. Coba pikir dengan pikiran yang jernih. Cuman kalau hati sudah terluka, sulit untuk bisa berpikir dengan jernih. Jangan. Orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam penderitaan. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena saya kasih rahasia. Matius 12 ayat 43. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi begini, ini cerita tentang ada orang kerasukan roh jahat, kemudian diusir roh jahatnya keluar, roh jahat keluar. Jadi saya bilang tuh, makanya kalau kita mengusir roh jahat itu lebih gampang daripada apa? Daripada merubah hati, merubah karakter itu sulit. Kalau orang kerasukan roh jahat, kita usir roh jahatnya, dia jadi waras. Tetapi kalau hatinya nggak dibenerin, nanti roh jahatnya datang lagi nih. Dan dia datangnya bawa teman-temannya. Dia bawa teman. Jadi tadi kerasukannya satu roh jahat keluar, tapi kemudian nggak diisi firman, hatinya nggak dibenerin. Dia ajak temannya, nggak ketemu nih. Dia cari tempat perhentian, tempat yang tandus. Nanti kita lihat ya. Dia nggak ketemu, dia balik lagi. Dan dia bawa 7, jadi 8. Jadi tadinya 1, gara-gara diusir, kemudian hatinya nggak dibersihin, jadinya berapa? 8. Jadi mending diusir apa enggak? Kalau diusir, catatannya harus ikut belajar firman, harus mau bertumbuh, berubah ya. Kalau enggak, nanti kita ini never ending, pekerjaannya never ending. Ini pernah terjadi. Saya pernah ada satu kesaksian ya. Teman saya punya adalah sahabat ya, dia punya istri kerasukan ya. Terus sudah diusir, pas pulang kerasukan lagi. Nanti dia pergi cari hamba Tuhan, diusir, keluar roh jahatnya. Pulang rumah kerasukan lagi. Dia datang sama saya, dia cerita demikian. Gimana nih Fritz sekarang? Wah, saya bilang waktu dia cerita, ini yang dia sebut itu sudah hamba Tuhan, bukan yang lokal aja nih. Itu sudah hamba Tuhan luar negeri. Dia datang yang ini ya. Jadi saya bilang ini kalau saya lebih dalam tanda kutip sakti gitu kan. Itu yang lokal yang terkenal aja usir, pergi, tapi habis itu balik lagi. Kemudian yang luar negeri usir, pergi, tapi nanti kemudian balik lagi. Saya bilang sama dia, lu ajak istri lu lah datang ke PA, terus belajar firman. Dan dia benar, dia ajak. Terus. 3 bulan, 4 bulan saya lupa ya. Tetapi kemudian dia cerita, sudah gak pernah lagi kerasukan. Sudah gak pernah. Kenapa? Nah kita lihat. Roh jahat itu keluar, dia cari tempat yang tandus. Tempat yang tandus itu adalah tempat yang kering. Ini bukan bicara tentang di mana nih? Di Timor, karena kurang hujan jadi tandus. Oh berarti di Timor banyak roh jahatnya, karena roh jahat suka tempat yang tandus. Bukan. Atau di Arab, jadi setannya lebih banyak di Arab karena tandus. Bukan. Bukan. Tempat yang tandus itu bicara tentang tempat yang kering. Artinya hati yang kering, hati yang keras. Nah, hati yang kering, hati yang keras ternyata adalah tempat perhentian roh-roh jahat. Ya, kan roh jahat sukanya ke tempat yang tandus tadi kan. Jadi jangan.
Jangan simpan kepahitan dalam hati. Jangan simpan hal-hal yang kotor di dalam hati kita. Nanti ini bisa jadi tempat buat vacation. Jadi kalau kita vacationnya ke Bali, kalau roh jahat dia berliburnya, dia suka ke hati yang keras gitu ya. Kan orang kalau nggak mengampuni kan nanti mulai muncul banyak pikiran-pikiran jahat. Balaslah. Nanti kalau ada orang ngomong mengenai si orang yang menyakitin kita bilang, iya benar tuh, kurang ajar itu orang itu begitu-begitu lain-lain. Kan mulai dosa makin tambah banyak kan. Lihat, padahal hanya satu sebenarnya. Kita terluka ya. Jadi jangan lepaskan pengampunan. Lepaskan. Efesus 4, 26, 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah berarti marah belum berdosa. Marah-marah itu baru jadi berdosa. Marah nggak terkendali, marah yang disimpan, nah itu baru jadi dosa. Tapi kalau anak kita salah, kita marah, ya nggak berdosa. Yesus waktu marah di bait Allah karena ketidakbenaran bait Allah dijadikan tempat buat berdagang. Dia marah, emang Yesus berdosa? Enggak. Nanti ada ayat di Mazmur bahkan berkata, kalau kamu marah, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, ngomong sama diri sendiri aja, gitu loh, supaya jangan berbuat dosa. Karena kalau orang marah kan bisa dipakai iblis tuh, bisa kemudian actionnya bisa berbahaya. Jadi apabila kamu jadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ayat ini bukan juga kita tafsirin harafiah sebenarnya. Bukan berarti, oh kalau marah lihat nih matahari sudah mau terbenam nih, oh cepat ampuni. Sebenarnya Tuhan mau ingetin, maksudnya adalah jangan disimpan dalam hati. Karena apapun yang kita simpan di dalam hati kita, itu akan bertumbuh dan itu bisa berbuah. Itu kayak benih. Kemarahan itu disimpan, itu kayak benih. Lama-lama kan dia bisa makin bertumbuh, berakar, beranak pinak. Nanti lama-lama jadi sulit gitu ya, bercabang-cabang kemana-mana. Jangan simpan hal-hal yang gak bagus. Nah ini saya minta maaf nih ya Bapak Ibu, kalau saya tanya misalnya nih ya, maaf untuk kalangan yang saya coba tolong. Kebanyakan itu yang suka nyimpen itu cewek apa cowok ya, yang suka nyimpen. Ada yang bilang cowok, yang cewek bilang cowok, cowok bilang cewek. Sebenarnya begini, memang minta maaf, ini umumnya wanita suka menyimpan. Umumnya, maaf ibu-ibu ya, tapi memang sudah dari sononya wanita itu memang penyimpan ya. Menyimpan apa? Ya banyak, dia kan memang pengandung ya kan, pengandung. Laki-laki memberi dia benih, dia simpan 9 bulan, kemudian dia keluarin, tolong ini ya tolong dikasih makan juga ya. Nah, atau macam-macam, kita ngomong satu kata, ada yang bilang ini, kalau kita ngomong satu kata dia bisa balikin satu kalimat, kita kasih satu kalimat dia bisa kasih satu paragraf. Kalau kita ngomong satu paragraf dia bilang tunggu ya, dia simpen dulu, kemudian dia tulis buku, nggak lama kemudian dia kasih, nih lu baca bukunya. Memang kenapa? Karena wanita lebih pakai perasaan, pria lebih pakai pikiran. Itulah alasan kenapa pria sering lupa. Yang ibu-ibu jangan protes dulu ya. Bapak-bapak juga bukan, tenang. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan, nggak, sama. Ada juga kok pria yang suka nyimpen ya. Ada, banyak juga ya. Tapi memang demikian, makanya wanita itu lebih tajam. Ingatan dia itu biasa lebih tajam ya. Ini mayoritas, tapi kalau ada yang penyimpangan ya ada juga gitu ya. Kenapa? Karena setiap peristiwa dalam hidup dia pakai perasaan. Apapun peristiwa yang kita hubungkan dengan perasaan, itu keingat terus. Tapi kalau cuma pakai otak, gampang lupanya. Yang senyum-senyum udah tahu nih ya.
Saya kasih contoh lah ya. Hari ini kalau teman-teman misalnya beginilah, kita yang produk, saya angkatan umur 40-an ya. Kalau hari ini ada lagu bagus lah, apalah lagu bagus apa misalnya yang baru gitu ya, nyanyi. Saya nggak terlalu ya oke lah lagu bagus, tapi ya sudah begitu aja. Tetapi ketika saya dengar lagu-lagu saya waktu zaman SMA, SMP, kenapa lagu itu jadi suatu memori gitu loh, sesuatu yang wow buat saya? Karena ada momen-momen gitu loh, dimana perasaan saya terlibat ketika mendengar lagu tersebut. Itu yang membuat lagu itu jadi berkesan. Bisa nangkep? Kalau enggak ya biasa aja lah ya. Nah, masalahnya begini, bagus sebenarnya bagus. Contoh lah ya, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ya memang demikian. Cuman kita pakai itu sebagai sesuatu yang baik ya. Jadi jangan simpan hal-hal yang enggak bagus. Yang cowok juga demikian ya. Yang cowok juga jangan demikian. Simpanlah hal-hal yang baik. 2 Korintus, saya cepat pindah ayat sebelum ibu-ibu lempar saya nanti sebentar. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Bercanda ya. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Memang manusia di-wire Tuhan demikian, diperlengkapinya demikian ya. Makanya yang bapak-bapak itu sering diomongin sebentar lupa, mesti diingetin lagi, habis dia lupa lagi. Lu ini kok lupa terus sih. Nah, pakai perasaannya. Nah, tidak lupa. Kalau nggak pakai perasaan, cepat lupanya. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab apa? Sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi Paulus bilang begini, kalau ada yang salah sama saya akan ampuni dia. Kenapa? Karena saya tidak mau hati saya ini ada footstep, tempat untuk iblis berpijak, roh-roh jahat berpijak. Nanti iblis bisa ambil keuntungan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan amarah, jangan simpan hal yang gak baik di hatimu. Itu bisa jadi tempat footstepnya roh-roh jahat. Kita harus tahu apa maksudnya iblis. Iblis, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kita tahu dia hanya mau mencuri sukacita kita. Dia mau membunuh relationship kita. Bahkan kalau bisa dia mau membinasakan jiwa manusia di api neraka. Jadi kita tahu maksudnya. Jadi sekarang ketika peristiwa itu terjadi, maka belajar untuk Tuhan tolong saya ampuni dia ya. Lepaskan pengampunan, let it go. Orang yang tidak mengampuni membuat hatinya terpenjara. Tahu dari mana Frit bahwa saya sudah mengampuni orang tersebut? Saya masih suka ingat apa yang dia buat sama saya. Apakah saya sudah mengampuni atau belum? Ini kan pertanyaan orang. Jawabannya adalah, waktu kamu ingat peristiwa disakiti tersebut, masih berasa emosi nggak? Masih berasa emosi nggak? Masih berasa sakit nggak? Kalau masih berasa emosi, darah mulai agak naik, mood mulai berubah, maka sebenarnya belum tuntas. Ya, tahu? Free, apakah mengampuni berarti melupakan? No. Waktu kita mengampuni orang lain, Tuhan gak bikin kita itu kayak memorinya di-delete gitu loh. Jadi gak ingat lagi peristiwanya, gak ingat. Dulu pernah dilukain gimana gak ingat. Enggak. Peristiwanya kita masih bisa ingat, tetapi feelingnya sudah hilang. Amarahnya udah hilang, emosinya udah hilang, dan kita sudah biasa sama orang tersebut. Itu tanda bahwa sudah bebas. Ini kalau saya lihat mukanya habis ini, mestinya ada altar call gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Ya memang kalau kita pasti hidup di dunia yang
rusak ini ya begitulah, kita juga suka nyakitin orang juga adalah gitu loh ya, sadar nggak sadar. Lanjut. Jadi di mute dulu ya. Jadi kalau mau tanya nanti di ending ya, atau boleh ketik ya, kalau mau tanya ketik, nanti kita ada session tanya jawab. Oke, jadi roh jahat mencari tempat perhentian, tempat yang tandus. Tempat yang tandus adalah hati yang keras. Hati yang keras biasanya salah satu ya, karena tidak mau mengampuni. Kenapa saya mesti kasih session pengampunan ini di awal? Karena begini teman-teman, kalau orang tidak mengampuni itu, wah itu paling susah. Kita khotbah sampai berbusa-busa, sudah pakai papan tulis buat tulis, sudah pakai gaya segala macam supaya dia ngerti, intonasi naik turun kiri kanan. Dia bilang tadi ngomong apa ya? Gua gak ngerti. Karena dicuri oleh iblis, dicuri. Ya, itulah firman Tuhan kan ini yang bisa menyelamatkan hidup kita, mengubah hati kita. Tapi ketidakmampuan mengampuni membuat firman itu tidak bisa masuk. Ya, let it go. Ya, let it go. Belajar untuk mengampuni. Seringkali masalah datang dalam hidup kita karena orang ini tidak mau mengampuni. Atau tadi yang saya bilang, dia nggak menerima kelegaan dalam hidupnya karena ada yang mengganjal. Beresin. Free, susah free. Saya bilang begini, mengampuni memang sulit, tetapi jauh lebih sulit hidup di dalam ketidakmauan untuk mengampuni. Saya ulangi, mengampuni memang sulit, tetapi hidup tidak mau mengampuni jauh lebih sulit. Kalau kita mengampuni sulit, tetapi setelah mengampuni kita bebas. Kalau kita tidak mau mengampuni, enak buat kedagingan kita. Kita memanjakan perasaan kita, rasa sakit tersebut. Tapi sakit free. Tapi lu nggak tahu sakitnya di mana. Di sini. Kalau pengampunan itu sakitnya di sini. Kalau memberi itu sakitnya di kantong. Kalau pengampunan sakitnya di sini. Kalau memberi sakitnya di kantong. Lu nggak tahu sakitnya di mana. Di sini. Ya saya memang nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, ampuni. Nanti lebih sulit kalau kamu hidup tidak dalam pengampunan. Masa sampai mati gue gak bakal, aduh sampai mati gak mau ampuni. Dia sudah ngomong dari sekarang. Jangan. Aduh, separah apapun ya, belajar. Tuhan Yesus bisa ngampuni orang ya. Emang kita disakitin seperti Tuhan Yesus kah? Kan belum juga, atau enggak gitu kan ya. Sesakit apa sih gitu ya. Belajar. Mari kita lihat. Tapi gak bisa minta tolong sama Tuhan. Nanti saya kasih ayatnya. Kita lihat ayatnya. Kita lihat satu contoh ya. Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat yang ke-47. Ini cerita tentang, judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Siapa perempuan ini gak disebutin namanya. Tapi perempuan ini di ayat 37, dia terkenal sebagai orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau mau terkenal ada dua caranya. Udah saya gak usah jawab ya. Tapi kan kita jangan tiru yang ini. Terkenal karena apa? Karena berdosa. Terkenal karena apa? Terkenal karena kasihnya. Terkenal karena karakter yang baik. Jangan terkenal karena yang gak baik. Tapi lihat, seberdosa wanita ini, waktu dia tahu Tuhan Yesus ada makan di rumah orang Farisi, dia masuk, dia urapi Tuhan Yesus, dia minyaki dengan minyak wangi, dia basuh dengan rambutnya gitu ya. Kemudian Tuhan bilang ya, Tuhan bilang begini, dari tadi saya ada di dalam rumah gak ada yang datang untuk urapi saya dan lain. Tapi wanita ini datang gak pakai ngomong banyak hal, dia langsung mengurapi saya, meminyaki saya dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Maksudnya apa, Fri? Ayat ini maksudnya begini,
Wanita ini sadar bahwa dosanya itu banyak sama Tuhan. Maka ketika dia tahu apa yang bisa saya lakukan, kasih seperti apa yang bisa saya ekspresikan untuk Tuhan, karena saya punya salah sama Tuhan banyak, ya. Orang yang sadar bahwa dia banyak diampuni, maka dia akan banyak berbuat kasih. Maksudnya begini, contoh ya, si A dosanya poinnya 100, si B juga dosanya 100, sama-sama nih ya. Tapi si A berasa dosanya cuma 20, mestinya 100, tapi dia rasanya cuma 20. Jadi ketika diampuni, dia bilang, oh dosa saya cuma 20, diampuni Tuhan. Tapi yang berasa dosanya 100, maka ketika diampuni, dia rasakan dia punya utang lebih banyak sama Tuhan. Maka yang berasa dosanya besar dan diampuni, dia akan lebih banyak berbuat kasih. Contohnya, Paulus. Dulu dia bunuh orang Kristen, tetapi ketika dijamah sama Tuhan, lihat, rasul yang paling radikal itu adalah Paulus. Dia tanggalkan semuanya, bahkan dia ikut Tuhan, apapun harganya, sampai dia jadi martir. Kenapa dia sampai radikal ikut Tuhan? Karena dia sadar dia punya banyak salah sama Tuhan. Banyak orang kadang-kadang berasa, saya kan dari kecil juga sudah Katolik, free. Ya udah, saya kan juga nggak jahat-jahat kayak lu, saya juga nggak punya masa lalu jelek kayak lu, gitu kan ya. I'm fine. Lu mah parah. Kenapa sih Free? Lu radikal banget sih ikut Tuhan sampai nanti kalau teman-teman udah belajar terus, teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu bahwa saya buka PA ini dan PA-PA yang lain cuma satu tujuannya, bawa banyak orang ke Yerusalem baru, bawa banyak orang ke Yerusalem baru. Jadi ini visi kita ke sana. Kalau ada yang punya visinya lain, nggak mau ke surga, berarti salah masuk kelas. Ya di sini nggak ada lah, bercanda ya, cuma bercanda. Kok radikal banget sih Fri? Kok kamu sampai demikian? Aduh, Tuhan sudah bawa saya terlalu jauh. Saya tahu punya banyak utang sama Tuhan, dan saya banyak mengalami kasih Tuhan. Maka saya sampai hari ini suka merenung, ingat Fri, dari mana kamu dulu di bawah Tuhan. Ingat Fri, gimana Tuhan dulu tolong kamu berkali-kali. Sampai dengan hari ini pun saya hidup semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya tahu saya punya utang banyak sama Tuhan. Maka kita mau nyicil utangnya. Meskipun mungkin gak kelunas-lunas, tapi saya mau nyicil seumur hidup saya. Saya mau nyicil. Dan saya harus sadarkan kita semua. Teman-teman mungkin berasa gak punya utang banyak, tapi saya mau ingatkan, kita semua punya utang banyak. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita pasti masuk neraka. Bisa kebayang itu? Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau orang dari kepercayaan lain tahu-tahu kejamah oleh Tuhan Yesus, pindah percaya jadi orang Kristen, radikal kan mereka. Mereka sungguh-sungguh dibenci sama keluarga aja mereka mau ikut Tuhan Yesus, ditinggalin sama keluarga aja mereka mau. Suatu hari saya waktu selesai ngajar, ada seorang wanita, dia bilang, Fri, Bapak Elfri, saya dari sebelah, kemudian saya pindah ke sini. Ceritanya panjang, saya nggak mau cerita detail, tapi keluarganya bilang, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, maka kamu keluar dari keluarga besar ini, gak diakui sebagai anak. Dia keluar loh, dia tinggal kos di Jakarta. Seluruh keluarga besar dia sebatang kara di sini. Dia harganya mahal sekali. Tapi banyak kali orang Kristen take it for granted Tuhan Yesus. Saya kan sudah Katolik dari kecil, saya juga dosanya gak terlalu banyak. Jadi sedikit berbuat kasih. Kalau diajak melayani, kalau diajak PA, ya kalau ada waktu. Itu yang di sana ya, kalau di sini nggak ada. Di sini kan mau PA, gitu kan mau belajar firman Tuhan. Jadi jangan, kita harus sadar, semakin besar diampuni, kita harus semakin banyak berbuat kasih, ya, semakin banyak berbuat kasih. Jadi hari ini saya nggak mau lama-lama hari ini. Kita belajar hal simpel, kita dapatkan ini ya. Yang kita mau terima adalah begini, belajar menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita diampuninya besar, maka
tanya sama diri sendiri, emang orang itu salah sama kita tuh berapa besar sih? Sama salah kita sama Tuhan itu seberapa besar? Bikin perbandingan. Dulu ketika saya sulit mengampuni, Tuhan bicara begitu di hati saya. Ada suatu suara, emang salahnya dia berapa besar? Wow, langsung saya ingat benar. Tiap kali saya salah sama Tuhan, saya datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan terima saya. Bahkan kadang-kadang lagi salah aja masih bisa terima kebaikan Tuhan. Sampai nangis gitu, Tuhan lagi salah nih Tuhan, lagi gak layak, tapi still Tuhan masih memberkati hidup kita. Lihat, dia sayang banget sama kita. Kemudian ada suara itu muncul, emang orang itu salah berapa banyak? Memang yang paling bisa menyakiti kita kan pasti orang yang paling dekat. Kalau tukang parkir ngomelin kita, masa kita sakit hati terus kita langsung kan kagak gitu loh. Pelayan salah melayani terus kita sampai gak bisa tidur ingat pelayan, kan kagak gitu loh. Tapi orang-orang yang dekat dengan hati kita itu kan yang menyakiti gitu loh. Dan itu sulit. Tetapi ingat, salahnya seberapa besar sih? Sama salah kita sama Tuhan berapa besar? Maka kita pasti bisa. Yang penting mau. Kuncinya adalah begini, mau dulu. Saya kasih ayatnya ya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kenapa sih sulit ya? Sulit mengampuni itu karena ego ya. Kita punya ego. Yang penting kalau kita mau, aduh, dalam hidup saya ini jangankan mengampuni dan diampuni ya. Kadang-kadang ada orang yang memusuhi kita. Kita nggak tahu salahnya apa. Tapi kemudian kalau kita mau, kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, nanti Tuhan buka cara sehingga engkau bisa didamaikan dengan orang tersebut. Dan saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalami. Ditemukan di pesawat. Kok bisa ketemu orang itu di pesawat gitu loh. Padahal ada begitu banyak penerbangan, orang ini juga sudah hilang sekian lama tahun gitu, gak pernah kontak. Tapi ditemukan. Dan kemudian bisa sampai 2 kali, 3 kali ketemu kalau nggak salah. Yang ketiga akhirnya kami berdamai. Kami berdamai. Yang pertama saya sudah punya niat mau samperin dia, tahu dia udah hilang di pesawat. Ya. Jadi ceritanya panjang, tapi luar biasa. Ya. Filipi 2, 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nih, ketika kita mulai bebas dari hal-hal yang memenjara kita ini, dendam, sombong, iri hati, dosa-dosa, beban hidup, maka ini kita sedang mengerjakan keselamatan. Ini adalah bagian kita. Bagian kita adalah kita mau berjuang. Maka, lihat, kerjakan keselamatanmu. Maka di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan pekerjaan menurut maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pasti nggak ngerti? Ya udah, ya itulah makanya kita PA free. Iya, oke saya jelasin. Kata ayat 13, Allah yang mengerjakan. Orang salah menafsirkan, oh nanti Allah yang kerjain lah, hati saya ini diberesin sama Tuhan. Saya tanya, yang beresin ini kita apa Tuhan? Yang beresin hati kita ini Tuhan apa kita? Jawabannya adalah kita. Kita. Dengan bantuan Tuhan. Kalau kita nggak mau beresin, nggak bisa dibantu sama Tuhan. Ayat 13 ini adalah bagiannya Tuhan. Kalau engkau mau mengerjakan keselamatan, maka Allah akan mengerjakan. Kata mengerjakan di situ energeo. Familiar dengan kata energeo? Energeo sama dengan energi. Memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk engkau bisa mengampuni, memberi kemampuan untuk kita bisa taat, memberi kemampuan untuk kita bisa mengasihi seperti yang Tuhan mau. Tetapi bagian kita adalah apa? Kamu mau dulu. Kalau nggak mau, udah nggak bisa. Tapi kalau mau, nanti Tuhan akan kasih kemampuan. Ya, jadi kita mesti mau dulu. Ingat pengorbanan kita. Nah, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, yang begitu besar. Saya tutup dengan satu cerita.
Saya suka dengan cerita ini ya, kalau tentang pengampunan ya. Saya suka nonton National Geographic, hewan-hewan gitu ya. Ternyata orang-orang waktu mereka mau tangkap monyet di Australia kalau nggak salah gitu ya, di hutan, mereka punya cara buat tangkap monyet. Jadi mereka tinggal taruh kerangkeng aja. Kemudian mereka taruh satu pisang satu tandan di kerangkeng tersebut. Ditinggalin aja. Besok pagi mereka datang, ada monyet sudah ketangkap di kerangkeng tersebut. Tetapi monyet itu ketangkapnya bukan di dalam kerangkeng, tetapi di luar kerangkeng. Kenapa di luar kerangkeng? Karena jeruji-jerujinya itu dibuat supaya tangan monyet itu bisa masuk kalau kebuka. Tapi kalau dia ambil pisang, kan tutup tangannya. Dia tarik keluar, gak bisa karena lubangnya gak terlalu besar. Jadi monyet itu ketahan di luar kerangkeng semalam-malaman dan besok pagi dia kena tangkap. Ada yang punya pesan buat monyet tersebut? Pesannya adalah, monyet, lepasin pisangnya. Ngapain kamu pegang pisangnya terus-menerus? Kan di hutan itu banyak pisang, kamu bisa gak ketangkap ya. Kamu bisa menikmati hidup kamu dengan luar biasa. Kenapa sih kamu fokus sama pisang yang satu ini? Akhirnya kamu gak ketangkap. Nah, ini sebenarnya satu ilustrasi. Iblis itu menipu manusia. Dia membuat kita fokus kepada rasa sakit hati. Orang yang menyakiti kita ini kan cuma sebagian daripada hidup kita, ataupun sebagian kecil. Tapi kita dibuat fokus kepada kesalahan orang lain, sehingga akhirnya banyak kebaikan-kebaikan dia, ataupun di luar sana banyak hal yang baik yang mestinya bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita fokus tidak mau melepaskan, dalam tanda kutip seperti pisang itu ya, kesalahan orang lain itu ya, maka kita terperangkap sendiri dan kita tidak bisa kemana-mana ya. Jangan. Pesannya adalah apa malam hari ini? Lepaskan pengampunan. Kenapa? Saya pernah ada satu quote bilang begini, hurting peoples hurt others. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Hurting peoples hurt others. Jadi kalau ada orang yang sukanya melukai orang lain, karena dia sendiri terluka, dia sendiri orang yang terluka ya. Tetapi ada juga saya tambahin, forgiven peoples forgive others. Orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, dia harus juga mengampuni. Dia harus juga mengampuni orang lain ya. Jadi ketika Tuhan bicara, ampuni Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sudah ditiru juga oleh banyak murid-murid Tuhan Yesus. Stefanus waktu dirajam sampai mati, dia teriak juga, Bapa, ampuni mereka. Lagi dirajam nih, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para martir itu waktu mau dibunuh, disiksa, mereka gak ada yang bilang, balas 7 kali lipat Tuhan, 8 kan. Turunan gak ada. Ampuni, ampuni, ampuni. Karena ini bukan mengenai orang yang menyakiti kita, tetapi ini mengenai hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal tersebut untuk supaya kita disempurnakan dalam hidup kita. Karena hidup ini hanya kesempatan untuk menyempurnakan hati kita. So, ampuni dan kita boleh bebas. Amin. Oke, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Saya baca ya sebentar lagi.